Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat. Mas Arif sehat? Sehat Pak Ustadz, Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan Maulid Nabi, refleksi cinta sejati. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Maulid Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya tentang mengingat tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Namun momentum ini seharusnya menjadi kesempatan untuk kembali bertanya kepada diri bahwa sejauh mana kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Karena cinta tidak harus hanya diucapkan, tetapi perlu dibuktikan melalui sikap dan perilaku. Lalu seperti apa seharusnya Maulid menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas kecintaan kita kepada Rasulullah? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto yang akan langsung dijelaskan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, juga Mas Arif, semoga semua kita selalu diberikan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bermohon pada Allah agar Rasulullah pun mencintai kita sebagai umatnya. Saat ini kita di bulan Rabiul Awal atau orang lebih mengenalnya sebagai bulan Maulid, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli sejarah memang tidak menyepakati tanggal berapa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuman yang masyhur, yang mu'tamad, yang banyak diakui yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal yang saat itu bertepatan dengan peristiwa tahun gajah, penyerangan Raja Abrahah untuk merubuhkan Ka'bah. Kemudian yang terpenting bagi kita adalah bagaimana merefleksikan Maulid Nabi ini sebagai bentuk kecintaan sejati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak semua umat Islam setuju dengan perayaan Maulid, tapi paling tidak bagi kita yang merayakan Maulid hendaknya bukan hanya menjadi rutinitas seremonial tahunan belaka. Bahwa refleksi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama. Berarti Maulid Nabi bukan hanya seremonial tahunan, apalagi hanya terjebak pada acara-acara tertentu saja, tidak. Tetapi yang terpenting adalah bukti nyata kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, bahwa seseorang ketika mencintai tentu ada hal-hal yang menunjukkan kecintaan itu. Yang pertama, yaitu ketika orang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya lah dia mengenal secara lebih mendetail diri pribadi dan hal-hal yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari asal usul beliau, keluarga besar beliau, dan juga sejarah mulai dari lahirnya beliau sampai mungkin wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Analoginya kalau ada seseorang sangat mengidolakan public figure, seorang artis misalnya, itu biasanya orang itu akan mencari tahu bagaimana kehidupan pribadi artis tersebut. Begitupun kita, begitu kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan terus
tidak merasa puas untuk mencari tahu bagaimana kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama-ulama dulu sudah banyak membuat karya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang paling fenomenal, bahkan menjadi rutinitas bacaan di masyarakat tertentu, yaitu tulisan Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, atau orang-orang nyebutnya Barzanji. Itu seakan menjadi kitab kita, seakan-akan kayak kitab suci, bahkan di momen-momen tertentu, di daerah tertentu, ada orang menempati rumah biasanya dibaca, ada orang akikahan dibaca, ada anaknya sunatan dibaca, anaknya nikahan dibaca. Ini adalah isinya sebetulnya adalah tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari nasab beliau itu keturunan dari mana, kemudian lahirnya beliau, sampai masa kanak-kanaknya beliau, masa remaja beliau, sampai masa perjuangan Rasulullah, sampai bahkan di bab-bab akhir itu membahas tentang detail bentuk fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya lah para pecinta mengenal siapa yang dicintai, yaitu kalau dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita mentaati apa yang diperintahkan beliau, apa yang dianjurkan beliau, dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam bahasa lain, kita berusaha untuk meniru bagaimana sih akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliaulah ini sebagai figur bagi kita umat Islam, contoh dalam kita menjalani keseharian kehidupan kita. Di alam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat contoh yang baik, ada gambaran-penggambaran yang baik bagaimana kita menyikapi dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mulai beliau bangun tidur sampai beliau tertidur, bahkan cara tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh yang baik untuk kita sebagai umatnya. Maka sebagai refleksi atau ekspresi kecintaan kita pada Rasulullah adalah berusaha untuk meniru apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak semua yang dilakukan atau yang menjadi kebiasaan Rasulullah itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh Mas Arif, Rasulullah itu menganjurkan kalau makan memakai 3 jari. Karena memang yang dimakan Rasulullah itu kurma, roti. Lah kalau kita di Indonesia makan soto masuk pakai 3 jari kan nggak bisa. Makan bakso masuk pakai 3 jari nggak bisa. Artinya ada hal-hal pokok yang tetap wajib kita tiru, tetapi ada hal-hal furu, ada hal-hal yang cabang yang kecil yang mungkin tidak bisa kita praktekkan di Indonesia ini. Seperti tadi kita contohkan makan. Kalau dulu Rasulullah berpakaian, beliau hanya mengajarkan berpakaianlah yang menutup aurat, berpakaianlah yang sopan. Tetapi beliau tidak memerintahkan pakaianlah yang semisal seperti budayanya Rasulullah. Kalau kita di Indonesia budayanya seperti ini. Kalau kaum santri ya pakai sarungan, kalau kayak Mas Arif pakai celana panjang, pakai baju panjang. Yang penting kesopanannya. Itu yang kita tiru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar meniru dari satu sisi, tapi berusaha kita meniru dari semua sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam bahasa lain, sebagai bentuk kecintaan kita pada Rasulullah adalah menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai refleksi kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya lah dalam momen-momen tertentu atau dalam kesempatan-kesempatan tertentu, tentu kita usahakan sebanyak mungkin bersolawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau cinta terhadap sesuatu, maka orang itu akan sering menyebutnya. Begitupun ketika kita cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sering menyebut namanya. Minimal dalam sholawat yang tersingkat, Sallallahu ala Muhammad. Atau dalam bentuk-bentuk sholawat yang lainnya. Dan tentu ada sholawat yang paling afdol yang hendaknya kita baca, yaitu sholawat Ibrahimiyah.
Salawat yang kita baca ketika kita sholat ini salawat yang paling afdol, salawat yang terbaik, dan bahkan menjadi salah satu rukun sholat dan tidak bisa tergantikan oleh salawat-salawat yang lainnya. Apalagi salawat-salawat yang dikarang oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, tentu tetap diperbolehkan kita membaca salawat tersebut. Tapi kalau ada yang ditanya atau ada yang bertanya, manakah salawat yang afdol? Adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang kita baca saat kita sholat di rukun atau di salah satu rukun sholat yang di tahiyat yang terakhir. Di situ kita diwajibkan membaca salawat, dan salawat yang kita baca adalah salawat Ibrahimiyah. Dan ada beberapa makalah menunjukkan betapa utamanya salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Imam Al-Qulyubi, beliau menyampaikan bahwa setiap ibadah semua berpotensi dua hal, diterima dan ditolak. Tetapi salawat, ada jaminan dari Rasulullah, adalah salah satu ibadah yang dijamin diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap saat, setiap waktu ada kesempatan kita bersalawat pada Rasulullah, terlebih di bulan Maulid seperti ini, terlebih di waktu-waktu mustajabah, ini sebagai bentuk kecintaan kita pada Rasulullah. Kalau kita cinta pada Rasulullah, insya Allah pun Rasulullah cinta kepada kita. Ada satu ayat dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, sampaikan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Semoga di momentum Maulid yang setiap tahun insya Allah kita jumpai menjadi refleksi cinta sejati kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan momen Maulid Nabi ini bisa menjadikan kita terus belajar untuk lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dan juga pembahasan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan Maulid Nabi, refleksi cinta sejati. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan esensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pak Ustadz, di momen Maulid Nabi seperti saat ini, bagaimana menjadikan momen Maulid ini tidak hanya sekedar seremonial, tapi lebih dari itu kita bisa mengambil pelajaran lebih banyak lagi di momen Maulid Nabi ini, Pak Ustadz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, para pemirsa Sinfo TV, Mas Arief, banyak di antara kita ini umat Islam yang mohon maaf masih terjebak dalam rutinitas ritual, dalam seremonial belaka. Mereka merasa sukses mencintai Rasulullah ketika sukses mengadakan acara peringatan Maulid dengan mengadakan tabligh akbar yang menghadirkan ribuan jamaah, kemudian penceramah yang terkenal dan lain sebagainya. Seakan itu menjadi ukuran sukses perayaan Maulid. Padahal tidak. Seharusnya lah perayaan Maulid itu disebut sukses setelah perayaan itu. Jangan sampai malamnya mengadakan acara tabligh akbar, menghadirkan penceramah terkenal, jamaahnya mungkin ribuan, tapi ternyata sholat subuhnya kesiangan. Ini ibarat kata, sering saya menyampaikan, ini ibarat kata orang nguber belalang tapi burung murai yang mahal malah hilang. Sholat subuh yang menjadi wajib secara mutlak ketinggalan, bahkan sampai kesiangan lewat waktunya, karena malamnya mengadakan acara seremonial yang seperti itu. Apalagi mohon maaf, sering saya sampaikan kepada para jamaah, silahkan mengadakan acara seremonial seperti itu, tentu untuk menghidupkan kembali gairah kecintaan pada Rasulullah. Tapi jangan sampai mengganggu masyarakat umum. Misalnya ini jalan satu-satunya, nggak ada akses jalan lain, kemudian ditutup buat mengadakan acara Maulid. Oke, alhamdulillah satu sisi itu baik, tapi sisi yang lain
berapa orang yang terganggu untuk tidak bisa lewat jalan itu. Mungkin kalau ada jalan yang lain silahkan, tapi kalau nggak ada jalan lain itu akses satu-satunya, apalagi itu jalan umum dilewati jalur angkot dan lain sebagainya. Ini berapa ratus orang bahkan berapa ribu orang yang terganggu gara-gara mengadakan acara ini. Jangan sampai kita niatnya baik tapi justru malah menimbulkan ketidaksukaan orang-orang yang memang awalnya tidak begitu suka dengan acara seperti ini. Maka untuk lebih hikmahnya atau lebih kita bisa ngambil manfaat dari seremonial itu, hendaknya satu, pelaksanaan jangan sampai mengganggu kepentingan umum. Jangan sampai mengganggu sarana publik. Hendaknya lah kita wujudkan kecintaan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti yang dulu sering disampaikan dan diperankan oleh Rasulullah. Bentuk cinta harus diwujudkan dengan kemanfaatan kepada bersama. Silahkan mengadakan acara seperti itu, yang penting jangan mengganggu kepentingan publik. Kemudian yang kedua, jangan hanya terjebak kepada rutinitas ritual tahunan belaka. Hanya adain acara tablik, setelah itu pulang, sholat subuh kesiangan, kemudian kerjanya males, kemudian sama keluarga juga tidak terbangun akhlak yang baik, sama tetangga kanan kiri yang musuhan tetap musuhan. Ini menunjukkan seakan indikasi perayaan maulid itu belum ada hasilnya. Seharusnya lah ketika perayaan maulid itu ada hasilnya, tentu kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kemarin-kemarin mungkin sama tetangga kanan kiri nggak begitu akur, begitu ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu selalu diwasiati oleh malaikat Jibril tentang tetangga, seakan-akan tetangga itu orang yang akan memperoleh warisan. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya juga sampaikan ukuran iman pada Allah, iman pada hari akhir itu bagaimana perilakunya terhadap tetangga. Kalau perilakunya terhadap tetangga baik, maka insya Allah keimanan juga baik. Tapi begitu pun sebaliknya. Ini yang menyampaikan adalah Rasulullah. Lah kalau kita mewujudkan kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biar tidak terjebak pada tadi itu seremonial belaka, maka aplikasikan. Wujudkan apa yang menjadi ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentu dalam perayaan maulid itu tidak semua umat Islam di muka bumi ini setuju. Ada yang tidak, ada yang iya. Tapi yang dipersoalkan hanya perayaannya saja. Tapi kalau kecintaannya insya Allah sama-sama cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma hanya dengan cara yang berbeda. Maka agar yang kita lakukan seremonial perayaan maulid ini tidak menimbulkan kontroversi yang baru, ya lakukanlah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh para guru-guru kita, agar yang kita lakukan ini justru malah tidak berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang penting ada hikmah yang bisa kita ambil, kemudian kita realkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang benar-benar diwujudkan bukan hanya seremonial pada saat hari itu saja, iya, Pak Ustadz. Betul. Pak Ustadz, ini bagaimana cara kita untuk mengukur kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz? Iya, begini Mas Arief. Ini tergantung kita saat ini berperan sebagai apa. Kalau saya misalnya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai bentuk cinta pada Rasulullah, meneladani Rasulullah, tirulah Rasulullah. Rasulullah itu di keluarganya wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Beliau itu selalu menciptakan suasana keluarga yang bahagia. Beliau nggak sungkan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Ini sebagai seorang suami. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah pemimpin yang adil luar biasa. Walaupun terkadang keadilan Rasulullah itu pernah menimbulkan protes dari sahabat beliau. Misalnya begini, ketika ada hasil ghanimah itu rampasan perang, Rasulullah itu dibagi beberapa bagian. Itu ada aja orang yang protes, ya Rasul, kita ini kan yang sudah membantu engkau, kenapa kok kita ini malah nggak dapat jatah? Seakan-akan Rasulullah nggak adil dengan ini. Sampai sekarang pun begitu. Biasanya orang itu kalau nggak dapat akan teriak tidak adil, tapi kalau dapat bilangnya adil. Di zaman Rasulullah pun udah ada kejadian seperti itu. Kemudian Rasulullah memberikan penjelasan, wahai sahabat Ansar, engkau itu dari pertama kami pindah, engkau ini sudah distatuskan sebagai orang yang menyantuni, sebagai orang yang memberi. Masa sih ketika setelah sekian tahun kita berjuang bersama, statusmu sebagai seorang yang memberi ini, sebagai seorang donatur, berubah menjadi orang yang menerima?
Biarkan statusmu itu tetap mulia karena al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi kemudian kalau kita berperan sebagai seorang karyawan misalnya, kita datang tepat waktu, kita mengerjakan tugas kita sesuai dengan porsinya, dengan tugas kita masing-masing. Itu sudah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sangat disiplin dalam masalah waktu. Bahkan dalam Al-Quran itu banyak yang bersumpah menggunakan bahasa waktu. Wal asri demi waktu asar, wal duha demi waktu pagi, wal laili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang. Ini menunjukkan betapa kita umat Islam ini sebagai bentuk real kecintaan kita pada Rasulullah, ya kita bekerja tepat waktu. Kalau memang jam 9 kita masuk, ya sebelum jam 9 kita udah standby. Kemudian sebagai seorang pelajar, belajar dengan sebenar-benarnya. Ini juga bentuk kecintaan pada Rasulullah. Yang diperintahkan pertama dalam Al-Quran, sebelum ada perintah-perintah yang lain itu membaca. Nah, sebagai seorang pelajar, pelajar itu kan bukan hanya anak-anak kita, adik-adik kita yang masih di bangku sekolah, di bangku kuliah, enggak. Sebetulnya kita semua ini pelajar. Sampai nanti kita dihantar ke pemakaman, itu pelajar. Maka perintah agama kita yang tentu itu diperintahkan pada Rasulullah, diperintahkan kepada kita semua kontekstualnya adalah membaca. Sebelum ada perintah-perintah yang lain, membaca. Nah sekarang ini umat Islam mulai meninggalkan yang diajarkan agamanya melalui Rasulullah, yaitu membaca. Kita survei kecil-kecilan aja Mas Harif. Biasanya itu ada di grup WhatsApp kita itu ada orang yang rajin ngirim artikel. Entah tentang kesehatan, tentang politik, tentang berita sosial kemasyarakatan. Cuman terkadang ketika kita bertanya ke orang yang ngirim, dia sendiri belum baca. Ini loh. Makanya kalau akhir ini mungkin ya, wallahu alam ya perlu ada penelitian kembali yang lebih detail. Kalau umat Islam kok kalah dengan umat lain, jangan marah, jangan hasut, jangan iri. Karena memang kita sudah mulai meninggalkan ajaran agama kita, yaitu membaca. Anak pelajar yang masih dalam pelajar formal aja kadang membaca itu menjadi nomor sekian. Apalagi didukung dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang. Semangat untuk datang ke perpustakaan, semangat untuk membaca mulai tergeser dengan kemudahan-kemudahan yang ada, tinggal klik jawaban sudah ada. Itu kadang jawabannya pun belum dibaca. Ini loh yang harus kita benahi, bahwa momentum Maulid sebagai refleksi cinta sejati pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita wujudkan dengan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, ini kan banyak di antara kita mungkin mengaku cinta kepada Rasul, tapi dalam aktivitas sehari-hari, dalam perilakunya sehari-hari tidak mencerminkan kecintaannya terhadap Rasulullah SAW gitu, Pak Ustadz. Apakah memang bentuk cinta kepada Rasul ini mungkin diwujudkan dengan rajin bersolawat dan lain sebagainya, atau seperti apa, Pak Ustadz? Baik, cinta itu bukan hanya rajin bersolawat ya. Tentu cinta itu bisa digambarkan, orang kalau cinta itu biasanya sering menyebut namanya, benar, yaitu dengan bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau cinta itu akan berusaha untuk meniru yang dicintai. Misalnya, anak-anak muda mencintakan salah satu atlet terkenal, dia akan meniru gaya rambutnya. Begitupun kita, kalau cinta pada Rasulullah ya berusaha untuk meniru apa yang ada dalam diri Rasulullah dan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya, Rasulullah itu seorang pribadi yang beliau itu murah senyum. Bahkan sampai dalam satu ungkapannya beliau bilang, tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah shadaqah. Maka sebagai cinta pada Rasulullah ya jangan pelit untuk tersenyum. Apalagi bertemu dengan kolega, dengan teman, dengan saudara, maka ya kita luapkan kecintaan pada Rasulullah itu dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Setiap berjumpa dengan Rasulullah, dengan orang lain, Rasulullah selalu tersenyum. Ada satu ungkapan Imam Al-Barzanji, beliau itu mengatakan, marra'a wajhaka yas'ad. Siapapun yang melihat engkau pasti akan merasa bahagia. Berarti kan terpancar dalam wajahnya itu senyuman, bukan kecemberutan. Lah kalau orang baru ketemu orang udah wajahnya cemberut, ini menggambarkan kesusahan. Lah Rasulullah itu seberat apapun problem yang dihadapi, beliau ketika berjumpa dengan yang lain selalu menampakkan wajah
bahagia. Ini sebagai bentuk cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan di momen Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita benar-benar bisa mewujudkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bukan hanya sekedar seremonial, tapi lebih dari itu kita bisa meneladani perilaku yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.